Nah, sebenarnya kalau Renstra kita bisa pindah. Kalau admin ini bisa pindah Bapak Ibu kemana saja. Nah, Renstra tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, Renstra juga bisa melihat data-data rekapan untuk kabupaten kotanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa ada data-data di sini tapi belum ada pengisian pagunya per SKPD ataupun per UPT-nya. Nah, mungkin jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana sikap terkait dengan UPT? Gitu ya Bapak Ibu, karena ini yang menjadi pertanyaan paling sering, bagaimana sikap kita mengisi UPT, bagaimana perbedaan antara UPT dengan SKPD, bagaimana dengan program atau kegiatan. Nah, pada prinsipnya kita mengambil data-data contoh dari RKPD. Maka data-data di setiap UPT nanti bakal tetap harus diinput Bapak Ibu. Jika memang UPT-nya nanti ada anggarannya. Kalau anggarannya tidak ada, maka tidak perlu diinput. Tapi kalau ada anggarannya, UPT-nya tetap wajib diinput. Nah, permasalahannya siapa yang input? Akunnya kita berikan kepada Bapeda, Bapeda tinggal bikinkan akun-akunnya. Nanti misalkan mau dinasnya yang isi, silahkan. Mau UPT-nya diberikan akunnya juga silahkan. Artinya yang penting datanya terinput dan datanya memang terpisah Bapak Ibu. Nah, kita mengambil data-data ini selevel supaya Bapak Ibu tidak membedakan dari sisi mohon maaf, supaya datanya tidak sering error. Kalau kita misalkan bolak-balik apakah UPT ini jadi SKPD, apakah SKPD jadi UPT, tidak. Semuanya menjadi selevel, namun secara penginputan ada perbedaan di mana tujuan sasaran itu hanya diinput oleh induk. Nah, jadi dinasnya itu yang mengisi, tapi kalau UPT-UPT-nya itu cukup mengisi dari level programnya saja. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di dalam menu tujuan, ini kita ngomongin rancangan awal, nah misalkan kita ambil dinas pendidikan dan kebudayaan, mungkin pertama kali ini masih testing ya. Uh, Tujuan Renstra ini hanya diizinkan menambahkan satu Bapak Ibu. Kenapa diizinkan hanya satu? Itu kita kembalikan ke dalam substansi sudut wilayah. Karena memang kami diarahkan untuk penginputan tujuan transfer ini cukup satu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, maka dari itu saat menambahkan sebuah tujuan Renstra, ini Bapak Ibu bisa klik, tujuan Renstra ini bisa memilih RPJMD lebih dari beberapa sasaran. Nah, jadi sasaran bisa lebih dari satu, kalau mau menambahkan anggaplah tujuan ini didukung oleh beberapa sasaran RPJMD karena ini beda urusan, ada pendidikan dan ada kebudayaan. Terus disilahkan seperti berikut. Nah, indikator-indikatornya nanti juga ditambahkan. Di sini juga ada IKU dan juga ada IKD. Kurang lebih tampilannya mirip. Nah, cuma berbedanya di dalam Renstra itu ada IKK. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pilih IKK, nanti tinggal pilih bidang urusannya. Seperti itu. Kalau RPJMD kan lebih ke uh, lintas urusan, maka di Renstra ini lebih ke urusannya masing-masing. Nah, ini untuk tujuan Renstra, Bapak Ibu. Lalu ada sasaran Renstra. Jadi beda antara tujuan sasaran Renstra dengan tujuan sasaran RPJMD. Nah, kalau sasaran Renstra ini bisa lebih dari satu. Tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu mau bikin sasarannya menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu silahkan. Tapi tujuannya memang dibatasi hanya satu. Nah, kurang lebih tampilannya sama. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan sasaran, pastikan pilih terlebih dahulu tujuannya yang mana. Kalau nah, lalu nanti dipilih sasarannya, diketikkan nama sasarannya, misalkan seperti itu. Dan ini juga bisa membuat sebuah urutan. Apakah sasaran nanti mau ditaruh di paling atas ataupun di paling bawah. Nah, ini bisa dikerjakan. Dan ini hanya fokus kepada dinas induknya saja. Jadi bukan UPT. Nah, kalau tujuan sasarannya sudah selesai, Bapak Ibu input semua, dan sudah apakah dia IKU atau IKD-nya Renstra, itu silakan Bapak Ibu pilihkan. Nah, nanti di bagian menu program, nah di sini Bapak Ibu, perbedaannya adalah kalau kemarin ini semua program akan tampil secara langsung di dalam aplikasi RPJMD. Nah, berdasarkan masukan juga dari Baton bahwa Renstra ini bisa jadi satu A atau dua SKPD menggunakan urusan yang sama. Namun programnya beda. Misalkan contoh, Satpol PP dan Damkar ini sama-sama mengambil urusan ketentraman ketertiban umum. Namun programnya pasti beda. Yang satu program Satpol PP, satunya program Damkar. Nah, di tampilan di sini
Di sini awalnya pasti kosong. Kalau dulu sebelumnya langsung nampil semua program RPJMD, artinya si Satpol PP bisa melihat daftar, si daftar bisa lihat Satpol PP. Nah, tapi saat ini kita sudah pisahkan, tapi wajib menambahkan program terlebih dahulu. Menambahkan ini bukan berarti membuat sebuah program baru di Renstra, bukan. Dia sebenarnya hanya mengambil nama programnya, tujuannya untuk mengambil data-data RPJMD yang sudah terinput. Jadi kalau misalkan menambahkan program pengembangan bahasa dan sastra, selama ada di RPJMD, maka saat kita klik simpan, maka data-data RPJMD akan langsung tampil seperti berikut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini Bapak Ibu ada tulisan Bapeda, 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 Bapeda. Nah, ini bukan berarti tanggung jawabnya Bapeda, bukan. Tapi siapa pengusul dari outcome tersebut. Jadi kenapa kita pisahkan? Karena bisa saja restranya yang kerja duluan atau RPJMD yang kerja duluan. Karena sifatnya kerja RPJMD di rancangan awal maupun Renstra di rancangan awal ini bersifat simultan. Artinya si Renstra atau dinas boleh mengusul outcome-nya kepada Bapeda. Begitu juga dengan Bapeda bisa memberikan instruksi atau top down langsung membuat outcome-nya supaya nanti si SKPD itu tinggal menerima outcome-outcome yang sudah diberikan oleh Bapeda. Nah, jadi bersifat dua arah. Nah, kalau dari OPD nanti saat ini misalkan Bapak Ibu mau menambahkan, silahkan bisa diinput tambah di sini. Namun nanti di sini akan muncul namanya OPD, artinya di pengusulnya dari OPD. Pemisah ini tujuannya supaya si Bapeda melihat data-datanya ini, oh ternyata bukan kami yang mengusulkan dari OPD. Nah, urusan diterima tidaknya itu kembali ke masing-masing daerah. Nah, di sini Bapak Ibu kalau dilihat di sini ada pagu, ada 3 baris ya. Ada pagu program, di sini ada pagu outcome-nya, Bapak Ibu, pagu per outcome-nya, program per outcome-nya. Lalu ada pagu RPJMD. Lalu ada pagu Renstra keseluruhan. Nah, kalau dilihat ini ada selisih Bapak Ibunya. Nah, kenapa bisa ada selisih? Karena di dalam aplikasi ini, Bapak Ibu, kita mencoba membalancekan data-datanya langsung sebagai informasi di depan. Misalkan contoh, di dalam RPJMD, untuk outcome meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, di RPJMD diberi batasan pagu paling atasnya 1,469 miliar. Jadi S1 triliun 469 miliar. Artinya, untuk program ini batas maksimalnya segini, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana di Renstra? Di Renstra sebenarnya nanti tinggal masuk ke dalamnya sampai ke subkegiatan, ditambahkan subkegiatan serta pagunya, nanti totalnya akan muncul di atas ini. Jadi kalau Bapak Ibu menginput, total pagunya akan muncul di atas ini. Nah, lalu apa bedanya dengan Renstra keseluruhan? Nah, kalau Renstra keseluruhan artinya kalau outcome ini digunakan oleh 2 SKPD, maka menjumlahkan outcome untuk SKPDA dan SKPDB jumlahnya ada di Renstra keseluruhan ini. Nah, seperti itu. Misalkan contoh, uh, mungkin beberapa Pemda yang apa ya SKPD yang menggunakan program sama, misalkan contoh dari Dinas Kesehatan sama RSUD sama-sama membuat pengadaan obat, maka menggunakan pengadaan obat, outcome-nya pun disamakan, maka 1,46 triliun ini totalnya sebenarnya dibagi dua, jadi ada dinas yang dinas kesehatannya menggunakan 700 miliar, 700 miliarnya buat RSUD, misalkan seperti itu. Nah, nanti totalnya yang penting adalah atas bawah ini balance. Nah, kalau data atas bawah ini nggak balance, itu jadi pertanyaan kenapa tidak bisa balance. Karena seharusnya batas pagu yang ada di RPJMD maupun pagu yang ada di Renstra itu harusnya balance. Nah, ini dari sisi level program pilihan awalnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Lalu lanjut, beberapa Pemda pun ada pertanyaan hal yang sama, Pak kok di Renstra itu cuma level program ya, nggak ada kegiatan. Nah, sebenarnya kalau masuk kegiatan itu tinggal klik saja outcome-nya. Jadi kita klik outcome, maka masuk ke dalam menu kegiatan. Nah, di kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa ditambahkan di sini. Nah, ini tinggal dicentang, tinggal klik simpan, nanti akan otomatis menambahkan kegiatan-kegiatan di dalam aplikasi. Nah, untuk program ini nanti ada beberapa kegiatan. Nah, namun di dalam sini Bapak Ibu pasti akan jadi pertanyaan, ini nambah indikatornya di mana? Kok cuma nambah sigma output saja?
Nah, indikator-indikator di dalam eh, kegiatan itu sebenarnya sigma dari subkegiatan. Artinya sebanyak apapun subkegiatan, nanti totalnya sama dengan jumlah indikator yang ada di dalam sebuah kegiatan. Artinya tidak ada lagi indikator-indikator di dalam kegiatan yang berdiri sendiri. Jadi indikator-indikator yang ada di kegiatan ini itu sama dengan indikator-indikator kegiatan yang sudah ditambahkan di dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Tinggal menambahkan sigma outputnya saja. Seperti itu. Misalkan meningkatnya akuntabilitas kinerja prakarya. Jadi hanya sebatas ini saja. Nah, kalau sudah menambahkan output, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam output sigma outputnya. Jadi kalau sudah ditambahkan, nah disinilah Bapak Ibu baru bisa menambahkan subkegiatan yang ada di dalam aplikasi. Nah, yang sering dipertanyakan adalah, Pak, saya mau nambah, tapi kemarin ada tulisannya, ada dalam kurung SSD-nya belum disebarluaskan. Nah, itu yang tadi. Nah, sebenarnya kita kembali lagi, misalkan contoh, saya coba tampilkan, saya tambah lagi yang baru, itu misalkan untuk evaluasi. Nah, ini trik Bapak Ibu, nanti dari Banten, dari SKPD-nya nanti kalau udah masuk ke dalam aplikasi, di dalam aplikasi Ewali Data, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menu pengumpulan data. Tinggal pilih data SSD. SSD itu singkatan dari data statistik sektoral daerah. Nah, Ibu, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam menu data SSD ini, nah, akan muncul semua data-data di SKPD itu. Biasanya seperti itu. Nah, yang jadi kebingungan kan, ini datanya banyak yang kosong. Ini bagaimana ngisinya? Nah, Bapak Ibu kalau mau fokus ke dalam sebuah kegiatannya saja, tinggal Bapak Ibu pilih saja sebenarnya. Mau pilih yang mana? Misalkan Bapak Ibu pengen bikin unit sekolah baru, tinggal klik tampilkan. Maka semua data-data yang di sini adalah yang berkaitan dengan unit sekolah baru. Artinya data-data ini setidaknya terpenuhi sebagai data dukung untuk menambah subkegiatan USB ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti misalkan melihat, kami mau menambahkan subkegiatan ini. Nah, lihat dulu di sini datanya sudah terpublish atau belum. Kalau datanya belum terpublish, maka tidak bisa menambahkan subkegiatan tersebut. Nah, itu jadi kaitannya antara data yang ada di dalam Renstra maupun yang ada di dalam aplikasi Wali Data. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan subkegiatan, pastikan terlebih dahulu data-data yang ada di SSD-nya ini sudah disebarluaskan. Nah, ini contoh tampilan di dalam sebuah subkegiatan. Di sini Bapak Ibu tinggal klik edit dari subkegiatannya. Nanti lokasinya Bapak Ibu bisa pilih, mau itu lokus ataupun secara general, ataupun di luar wilayah Banten, itu tinggal pilih kode 0. Nah, untuk status, nah ini yang tadi saya bilang, biasanya bersifat kumulatif itu ada di dalam subkegiatan. Nanti tinggal isi saja baseline-nya berapa, targetnya berapa untuk 2025, dan juga di sini ada target dan kanannya ada pagu. Nah, untuk pagu kita memulai dari tahun 2026, tapi kalau target kita memulai dari 2024 sampai 2025 dan seterusnya sampai 2030. Karena memang di dalam Inmen sendiri kalau pagu mulainya dari 2026, tapi kalau target didominasi dengan tampilan baseline 2024 dan 2025 juga diinputkan di dalam Inmendagri seperti itu. Maka di dalam target itu maka ada target-target 2024 dan 2025 juga. Itu beda dengan pagu yang dimulai dari 2002. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, ya sebenarnya sudah cukup seperti itu. Nah, nanti ada tambahan lagi, yaitu ada prioritas. Apa itu prioritas? Artinya kegiatan ini prioritas bagi kepala SKPD-nya. Nah, nanti akan berdampak ke dalam cetakan-cetakan yang ada di dalam laporan yang bersifat prioritas. Nah, kalau di dalam RPJM ini kan tadi sudah terlihat ya Bapak Ibu, bahwa program prioritasnya yang mana, yang mendukung mana. Nah, itu. Tapi kalau di dalam Renstra itu berbeda, bukan dari sisi sasaran yang ditagih, tapi subkegiatan mana yang prioritas. Maka di tabel 6 ini akan muncul data-data subkegiatan prioritas berdasarkan inputan-inputan tadi yang sudah di tagging di prioritas di sini. Nah, di sini juga Bapak Ibu misalkan mau lihat, nah, ada beberapa sebenarnya di dalam kegiatan itu tidak memiliki data di SSD. Nah, ini contoh rata-rata, ini kan XXX Bapak Ibu ya. XXX ini rata-rata tidak memiliki data SSD. Dan itu kita bypass, artinya diperbolehkan
dikarenakan memang dari pusatnya tidak menyediakan nama-nama data untuk mendukung subkegiatan ini, jadi dibebaskan. Tapi kalau ada data-data yang mendukung subkegiatan, itu Bapak Ibu wajib mengisinya terlebih dahulu dan disebarluaskan, baru bisa memilih subkegiatan tersebut. Nah, ini contoh dari penyebutan Renstra Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu detailnya seperti apa silahkan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.